فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن وكفلها Zakaria. Allah menerima Maryam dengan penerimaan yang baik. Menerima di mana? Untuk punya kamar di Masjidil Aqsa. Yang tadinya nggak boleh perempuan punya ruang di Masjid Al-Aqsa menurut tradisi Yahudi, bukan agama Yahudi, tradisi Yahudi. Kalau agama langit dari dulu laki-laki dan perempuan itu sama-sama dihargai. Ketika agama ini mulai dirubah, maka nilai ini juga berubah. Sampai orang Yahudi bukan lagi punya agama, punya tradisi. Bukan punya syariat tapi punya kepercayaan. Tradisi orang Yahudi di masa Nabi Zakaria dan Maryam, cewek itu nggak boleh sholat di masjid. Jadi kalau ada yang bilang Islam itu tidak mengangkat kehormatan perempuan, berarti dia nggak ngerti Al-Quran. Dia nggak belajar sejarah, dia asal ngomong. Banyak orang asal ngomong sekarang tuh. Kalau kita belajar Al-Quran, sejarah gimana Al-Quran itu sangat mengangkat ke harga diri perempuan, itu banyak banget ceritanya. Salah satunya Maryam. Maryam itu mendobrak tradisi Yahudi loh, yang sekarang dielu-eluin di Tomorrowland bendera Israel itu berkibar dengan begitu tinggi kan ya. Paling banyak bendera di Tomorrowland kan bendera Israel kan. Kita lihat di mapnya pesawat, rata-rata pesawat internasional nggak ada Palestina, adanya Israel. Dan saya sangat tersinggung karena yang benar adalah Palestina. Artinya yang kita bangga-banggain, moderat lah, cerdas lah, apa segala macam, seolah-olah mau diikutin agama mereka, tradisi mereka pelan-pelan, justru mereka menghancurkan dan meremehkan perempuan. Perempuan dijadikan pajangan. Apakah itu yang dianggap dengan menghargai perempuan? Sesuatu yang dipajang itu kan berarti jadi barang. Yang berharga itu nggak boleh dipajang. Yang berharga itu ditaruh di box. Boxnya ditaruh di dalam sebuah peti atau di dalam sebuah loker, dalam lemari, lemarinya dikunci, kamar dikunci, pintu dikunci, gerbang digembok. Namanya safety box. Saking berharga. Karena kurang berharga di display. Siapa aja boleh nyentuh, siapa aja boleh lihat, siapa aja boleh bolak-balik, taruh lagi, datang lagi yang baru, bolak-balik naruh lagi. Kenapa? Kurang berharga. Sekarang kalau kayak gitu, kira-kira siapa yang lebih menghargai perempuan? Yang menjaganya dengan menutupnya, dengan menjaga batasan, jangan terlalu banyak bergaul ke semua laki-laki, kecuali yang ada urusan-urusan yang penting saja. Atau yang buka-bukaan, display di banyak produk, di banyak event, di banyak festival. Mana yang lebih menghargai perempuan? Kalau mau dilihat dari sisi realitasnya. Baca nanti sejarah Maryam. Maryam tuh mendobrak tradisi Yahudi. Yang tadinya perempuan ditolak di masjid. Masjid Al-Aqsa ditolak. Datang Maryam dibawa oleh Zakaria. Rame tuh di antara rabi-rabi Yahudi. Orang-orang pemuka agama Yahudi debat. Wahai Zakaria, kamu sudah mencoreng tradisi nenek moyang kita. Mana pernah di Masjid Al-Aqsa ini ada perempuan. Mereka lupa bahwa agama ini berasal dari seorang laki-laki yang punya istri, yang punya anak perempuan, yang punya ibu. Manusia biasa yang tidak jauh dan tidak bisa lepas dari kehidupan seorang perempuan. Mana pernah di Masjid Al-Aqsa itu ada perempuan dan gak boleh perempuan itu rendah, gak boleh dia sama dengan laki-laki. Itu tuh doktrin Yahudi loh. Perempuan itu rendah sehingga dia tidak boleh diberikan hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan itu hina, jadi gak boleh masuk ke masjid yang mulia. Laki-laki doang yang mulia dan boleh masuk. Itu tradisi Yahudi sebelum datangnya Maryam. Datang Maryam, Allah takdirkan namanya pun Maryam. Dan tahu arti Maryam? Khadimah. Maryam itu artinya pelayan masjid. Itu arti Maryam. Saya memberi nama anak saya dengan kata Maryam, berharap dia melayani agama. Makanya saya kasih nama Maryam. Jadi saya tahu asal usul nama itu, sehingga saya bangga dengan nama Maryam. Bukan, pasaran Ustaz, biarin aja. Pasaran mungkin namanya, tapi sejarahnya gak pasaran. Coba cari sejarah seperti Maryam, ada gak yang nomor 2? Gak ada, cuma ada 1. Sejarah orang kayak Maryam, ada 2-nya gak? Gak ada, cuma ada 1. Yang sekeren itu. Kalau ada sejarah yang lain, beda cerita. Khadijah keren, beda cerita.
Fatimah keren, beda cerita. Asiyah keren, beda cerita. Tapi yang kayak Maryam nggak ada, cuma satu. Yang paling kerennya, dahsyatnya luar biasa. Bahkan di antara 4 perempuan sempurna ini, sebagian ulama berpendapat Maryam nomor 1-nya. Jadi saya kasih nama Maryam. Saya berharap ya Allah, kelak mudah-mudahan anak saya ini Maryam menjadi khadimah lidinik, menjadi pelayan untuk agamamu. Arti melayani agama, dia memperjuangkan agama dengan potensi yang dia miliki. Maryam, makanya takdirnya bernama Maryam khadimah di Masjidil Aqsa. Akhirnya debat adu dalil. Setelah adu dalil kalah nih rabi-rabi, karena memang mereka bukan nabi kan, ngelawan Zakaria yang nabi, yang cerdas, yang bijaksana. Akhirnya Allah berfirman, fataqabbalaha Maryam biqabulin hasanin. Allah menerima Maryam dengan penerimaan yang baik. Maksudnya Allah memuliakan Maryam. Berubahlah tradisi Yahudi sejak saat itu. Sejak Maryam masuk ke Masjidil Aqsa, perempuan-perempuan Yahudi mulai boleh masuk ke Masjidil Aqsa. Alasannya, tuh Maryam boleh, masa kami nggak boleh? Akhirnya boleh. Ini sejarah gimana agama-agama langit yang ditutup dan disempurnakan dengan Islam sangat menghargai perempuan. Tapi kan banyak laki-laki muslim tidak menghargai perempuan. Itu namanya human error. Bukan sistemnya yang error. Bukan syariatnya yang error. Orangnya yang error. Dan dia tidak mewakili Islam. Dia mewakili dirinya sendiri. Akhirnya Maryam tinggal di situ. Lalu ada kalimat wa ambataha nabatan hasana. Lalu dia tumbuh di sana dengan pertumbuhan yang baik. Nah, ini yang berkaitan dengan tema kita. Tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Bisa nabata, bisa nasya'ah. Kenapa untuk Maryam pakai kata nabata? Malam ini agak sedikit banyak ngulas tafsir ya. Kenapa Maryam pakai kata nabata, tidak nasya'ah? Sedangkan hadis tentang pemuda tadi nasya'ah, tumbuh. Kalau Maryam nabatan, wa ambataha nabatan hasanan. Kenapa nabata? Karena Allah pengen menghargai Maryam dengan istilah apa? Tumbuhnya pakai istilah bunga. Bunga itu nabata. Makanya jadi bahasa Indonesia nabati. Tumbuh-tumbuhan. Kan saya dulu ngajar bahasa Arab, lumayan lama. Jadi saya tahu banget bahasa Indonesia itu banyak banget nyerap dari bahasa Arab. Sehingga kalau kita mau bilang anti Arab segala macam, kita lupa sejarah tentang berdirinya negara dan terbentuknya bahasa kita sendiri. Bahasa kita itu dibentuk oleh ulama. Buktinya banyak bahasa Arab di dalam bahasa kita. Banyak banget, 80%-nya bahasa Arab. Bahkan bahasa Sunda sebagiannya bahasa Arab. Ya, kalau saya pergi ke Kalimantan tuh saya bilang, kalian tahu nggak Katulistiwa itu bahasa apa? Bahasa apa Ustaz? Sanskerta? Bukan, bahasa Arab. Khatul istiwa. Khat artinya garis, istiwa artinya lurus. Garis lurus yang membentang di bumi. Kita nyebutnya bukan khatul istiwa, katulistiwa. Karena kita nggak bisa bilang kha, jadilah ka. Katulistiwa. Kita nggak boleh lupain sejarah. Cuman ini nggak perlu jadi perdebatan. Karena di sini nggak ada ruang debat, saya sampaikan. Tapi di sosmed saya nggak mau ngomong kayak gini. Debat, nggak penting. Tapi ini bagian dari taskif kita. Nabatan, Allah tuh pengen menghargai Maryam, maka disebut dengan nabatan. Bahasa kita nabati, artinya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan di sini artinya bunga. Maryam itu kata Allah, kamu itu bunga wahai Maryam. Kamu itu bunga. Makanya fitrah perempuan senang bunga. Jangan kasih kaktus tapi kan bunga Ustaz. Jangan. Atau jangan juga yang bunga apa yang di Bengkulu teh? Rafflesia. Keren ya? Emang keren, tapi bukan untuk dihadiahin ke cewek. Kamu, kenapa sih kamu? Enggak, ini bunga buat kamu. Aduh kok gini sih? Nah, bunga namanya juga bunga bangkai. Jangan kasih bunga, ya apalah. Tapi boleh yang asli, boleh yang sintetis, biar nggak layu. Ini buat kamu. Kok yang kayak gini sih? Kan ini nggak asli, biar nggak layu. Seperti cinta aku. Oh ya, cinta aku nggak ori, tapi dia nggak layu-layu sih. Apaan sih nggak jelas. Jadi maksud Allah pakai kata nabatan menurut tafsir
Allah tuh menghargai Maryam, makanya pakai bahasa Maryam itu kayak bunga tumbuh dengan mekar, dengan baik, itu Maryam. Tapi korelasinya dengan pembahasan kita, Maryam itu tumbuh dan tumbuhnya dalam bi'ah solihah namanya. Apa arti bi'ah solihah? Lingkungan yang baik. Berarti pelajaran kedua tentang tumbuh yang bisa nanti dapat naungan di padang mahsyar, biar kita termasuk orang yang gak magar adalah cobalah cari bi'ah solihah, carilah lingkungan yang baik. Kalau gitu kita gak boleh gaul sama orang yang gak baik, boleh. Tapi kita jadi ada dua, ada kebutuhan kita, ada lebih ke share-nya kita. Kita kalau mau sharing, mau giving, mau berbuat baik, cari orang yang belum baik untuk kita ajak baik bareng. Tapi kita sendiri juga belum baik-baik amat, sehingga kita butuh yang mengajak kita lagi nih. Semua orang saling mencari dua itu tuh. Satu project untuk dia beramal soleh dengan mencari teman-temannya yang belum hijrah, ajak hijrah. Tapi kalau gaulnya sama itu doang, lama-lama kita lemah. Cari juga bi'ah solihah yang bisa ngajak kita, yang bisa ngingetin kita. Watawasau bil haq, watawasau bis sob. Bi'ah solihah namanya. Cari pertemanan. Gimana cari? Ini lebih ke teknis ya. Gimana cara cari teman yang bisa jaga iman kita? Karena kata Nabi, almar'u ala dini khalili, seseorang itu agamanya tergantung temannya. Cari, serius nyarinya, kepoin. Jadi kalau belum halal gak usah nyari orang yang mau dipacarin, mending cari orang yang mau disahabatin. Sahabatnya dunia akhirat, yang nanti di padang mahsyar dia nanya kita, ya Allah, kemana sahabat saya yang dulu ikut talim bareng? Kemana sahabat saya yang sering ngingetin tahajud? Kemana sahabat saya yang ini? Kata Allah, dia di pintu neraka. Bentar lagi mau masuk tuh. Ya Allah, saya bersahabat karena engkau dengan dia di dunia. Selamatin dia, boleh gak saya tarik dia supaya gak masuk neraka? Ya Allah, saya selamatin. Boleh, cari aja. Langsung dia kejar ke neraka. Nyari secepat mungkin dia ke pintu neraka, ngomong ke malaikat, dia sahabat saya yang ini di mana orangnya? Itu tuh bentar lagi mau dimasukin. Sini jangan masuk dulu. Akhirnya dikeluarin. Ada apa? Kamu sahabat saya? Iya, kita kan dulu bareng ke TSB. Emang masih disebut Ustaz istilah-istilah kayak gitu? Masih. Apa yang kita rasain di dunia tuh masih kita sebut dan nggak diganti istilahnya loh. Kita masih ngomong kayak gini banget kita ngomong. Kita kan Rabu malam sering ikut talim bareng kan? Iya. Dan seringnya kita di depan halaman kan? Iya. Kenapa? Karena kita nungguin yang lain pulang, nanti kita boncengin, bayar. Boleh lah. Yang penting dia pernah ke masjid bareng. Ya udah, terus apa? Gimana nih? Allah memberi izin saya untuk menyelamatkan kamu dari neraka. Masuk. Nah, ini orang kayak gini harus dicari. Dia tuh nemenin kita di dunia dan akhirat loh. Lebih penting daripada pacar. Kecuali pacar halal. Kalau pacar halal udah gak ada lah yang bisa dibandingin ya. Udahlah terbaik itu mah. Tapi kalau ini mah beda project. Pacar halal kan untuk membahagiakan kita ya. Kalau ini untuk menyelamatkan kita. Bukan membahagiakan. Mungkin dia gak akan ngebahagiain kita. Jangan berharap kita bahagia bareng dengan dia. Aneh. Ustaz saya udah bahagia dengan dia. Aneh ya. Dia nyelamatin agama kita, maksudnya nyelamatin kita dari dosa, nyelamatin kita dari pas lagi kayak futur, istilah anak-anak aktivis teh, futur itu pas lagi down ya, drop imannya itu dia nyelamatin. Caranya gimana? Cari orangnya yang agamanya bagus, arti agamanya bagus, dia tuh kayak lebih stabil kesolehannya daripada kita. Walaupun dia bukan orang yang suci. Kalau dia berbuat salah sesekali jangan langsung pundung. Wah ternyata sama aja, udahlah saya cari yang lain. Enggak ada orang yang suci. Susah nyarinya dan gak akan ketemu. Mau balik lagi ke zaman Nabi, gak mungkin. Jadi cari orang yang lebih stabil ibadah atau agamanya dari kita. Ada orang kayak gitu, udah pegang tuh. Deketin dia. Bujuk dia, biar dia mau bersahabat dengan kita. Bujuk pakai apa aja, kasih hadiah kayak bantu dia ketika dia ada masalah. Saya punya teman kayak gitu beberapa orang. Sengaja saya pegang banget tuh. Salah satunya ada di Tasik. Yang dulu sempat tinggal di Bandung, beliau pernah jadi supir angkot, kemudian ketemu saya di Masjid Al-Latif, kemudian kenalan, beliau jadi curhat, saya kerja di angkot sekarang udah mulai agak susah dapat pelanggannya, udah sepi angkot sekarang Ustaz. Ya udah, yuk kita usaha yang lain, bikin usaha bareng dia, jual pulsa yang 60 cabang itu bareng dia, biar dia terdongkrak lah ke penghasilannya. Udah gitu main di mobil, jual beli mobil bekas juga bareng dengan dia. Sampai akhirnya dia jual kue keliling pakai motor. Motornya saya hadiahin motornya. Butuh apa?
Ya kayak lebih enak daripada jual beli mobil bekas, karena kita berapa kali jual beli mobil bekas rugi, nggak tahu cara milih mobil, ketipu aja ya. Jadi akhirnya udahlah, kita nggak usah jual beli mobil bekas gitu ya, mending kita yang lain aja, apa dong gitu. Akhirnya dia mikir-mikir, dia survei, udah saya mau jual roti aja, naruh-naruh di warung, kan butuh kendaraan, saya kasih hadiah motor. Nggak mahal sih, semampu saya waktu itu beli motor bekas, saya kasih ini Pak, pakai aja motornya. Wah, alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Doa, nah doa ini nih yang saya nunggu-nunggu nih, semoga Ustaz rezekinya bertambah dan segala macam. Bener, langsung Allah buktikan. Semoga makin bahagia, bener, langsung suamiku keren banget sih gitu. Itu tuh kan yang paling berharga ya, dihargain cewek kan, itu tuh bener. Jadi dia, saya jaga. Dia akhirnya mungkin karena ya Allah yang lebih tahu yang terbaik, akhirnya dia nggak sukses juga tuh bisnis roti. Pindahlah balik ke kampungnya karena anak istrinya di Tasik, dia di Bandung, kan kasihan ya, ketemunya cuma 2 minggu sekali. Akhirnya udahlah Pak, ke Tasik aja, nanti di sana butuh apa saya support. Di Tasik dia jual sayur pakai motor yang tadi saya kasih. Terus mau buka warung, bantuin buka warung. Kenapa? Saya pengen dia ingat saya setiap kali dia punya masalah, sehingga kelak ketika saya punya masalah di akhirat, dia yang akan bantu saya. Di dunia, kalau dia punya masalah, saya bantu dia. Di akhirat, saya punya masalah, dia bantu saya. Itu prinsip saya tuh. Karena saya tahu ibadah dia. Dia pernah nginep di rumah saya waktu masih di Cimahi. Kan rumah saya tuh di tengahnya ada courtyard, courtyard. Maksudnya ada ruang terbuka gitu. Ruang terbuka, di belakang baru ada kamar buat tamu. Jadi biar nggak nyampur dengan ruang utama, jadi tamunya bebas, istri bebas di rumah, jadi nggak harus pakai hijab terus. Nah malam nih, jam 1 malam, saya bangun ke dapur, dengar orang nangis di belakang. Ngeri kan? Jam 1 malam dengar orang nangis, ngeri banget kan ya? Itu horor banget loh. Tapi berhubung waktu itu saya penasaran, saya buka pintu dapur, saya ngeliat pelan-pelan, saya buka. Nih pokoknya kalau ada yang aneh gua tendang nih. Buka pelan-pelan, udah siap-siap gitu kan. Ternyata dia lagi sholat di courtyard, di ruang terbuka itu, karena ternyata hobi dia itu sholat di ruang terbuka emang. Tahajud. Dia lagi sholat, nangis dalam sholatnya. Gini. Dan saya berharap pas dia nangis itu, dia nyebut nama saya. Itu kan yang paling berharga kan. Karena mungkin buat dia, saya paling berkesan dalam hidup dia. Sering nolongin, sering jadi hero lah. Sehingga dia pasti nyebut di dalam doa itu yang saya harapin. Saya ngintip, Masya Allah. Nah ini berarti ini orang nih harus saya pegang nih. Saya tolong dia di dunia nih, biar dia tolong saya nanti di akhirat. Sampai ini minggu depan saya niat mau ke Tasik lagi, mau ngasih dia hadiah karena anaknya mau nikah. Mau ngasih hadiah yang istimewa, biar dia ingat saya. Nanti pas di padang mahsyar saya berharap, ya Allah, itu Ustaz Hanan di mana? Itu tuh masih nggak jelas tuh. Siapa tahu mungkin nasib saya nggak jelas, Allah alam, tapi mudah-mudahan enggak sih ya. Tapi kan kita nggak tahu ya, nggak boleh terlalu sok kegeeran juga kan. Oh saya kan Ustadz, udah nggak butuh lah yang gitu-gitu. Siapa bilang? Emang Ustadz udah paling suci? Teman-teman aja nggak tahu aib-aib kita karena Allah menutupi aib. Jadi tetap aja nggak boleh kegeeran, tapi juga jangan putus asa. Main di tengah tadi, jangan kegeeran sok soleh, jangan putus asa merasa nggak ada apa-apanya di tengah. Berjuang untuk lebih soleh, tapi wajilat wa qulubuhum wajilah, hati mereka tetap khawatir, tetap takut. Nah saya berharap minimal saya ada garansi nih. Begitu saya agak-agak ada rada-rada aneh-aneh nih di pada masyar, dia ngomong ke Allah, ya Allah, dulu saya motor dikasih sama dia, warung saya disupport sama dia, saya keluar dari angkot dulu gara-gara dia. Makanya saya hidup nggak jelas di dunia teh. Gara-gara dia semua nih. Ya Allah, dia udah banyak nolongin saya. Tolong dia dong ya Allah. Boleh nggak saya tolongin dia? Karena nih orang benar-benar ahli ibadah. Saya bareng dengan dia pernah jadi driver saya juga. Bareng dengan dia nyetir ke Jakarta. Ke Sukabumi. Kita ada acara di Sukabumi, dia nyetir. Pak, bantuin saya nyetir. Oke, nyetir. Di mobil, saya tilawah surat Al-Muluk. Murajaah hafalan lah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم
wa bi'sal masir. Itu yang lagi nyetir nangis terisak-isak. Saya aja yang tilawah nggak nangis. Kan aneh kan? Pas yang ngeliat, aduh nangis, nangis juga ah. Masa saya yang baca nggak nangis, dia aja yang dengerin nangis gitu kan? Cepet banget air matanya berlinang, berarti kan hatinya bersih. Berbaik sangka ya. La nuzaki ahadan Allah. Kita nggak menganggap seseorang suci di depan Allah, tetapi kita berbaik sangka. Hatinya bersih, lebih bersih dari saya. Makanya dia lebih mudah nangis daripada saya. Sabar banget sama anak-anak tuh, megang banget dia, luar biasa pokoknya. Nah ini nih saya pegang nih orang nih, nggak boleh jauh. Butuh apa? Saya support. Butuh apa? Saya harus punya kelebihan sedikit harta biar kalau ada dia butuh apa-apa saya pasti ngasih. Cuman itu yang bisa saya lakukan karena kalau fisik nggak bisa bantu dia fisiknya lebih kuat. Kita bikin mukhayyam tuh di Ciwidey, bikin mukhayyam anak-anak pemuda hijrah. Becek, kita lagi berhenti istirahat dulu mau bangun tenda, dia bangun sendiri tuh. Dia cangkul semuanya. Pokoknya nih kita nyebutnya dia itu ini istilahnya tuh Hulk, kayak Hulk, tenaganya kuat banget. Malam di gunung, di Leweng, kita lagi kemah-kemahan gitu nggak jelas. Malam-malam jam 1 malam kan kita mau tahajud nih, turun ke sungai kan. Yang pertama di sungai udah mandi tengah malam tuh dingin-dingin di Ciwidey, dia datang-datang. Kita yang lain tunggu teman, baru turun ke sungai bareng, jangan sendiri-sendiri gitu kan. Dia mah kita lagi nunggu yang lain, bangun. Pura-pura ngebangunin teman, padahal nggak berani turun. Bangun. Udah mau jam 1 bentar lagi qiyam. Bangun. Pas kita udah pada bangun, dia datang. Hah, Pak, kok segar banget? Habis mandi Ustaz. Di mana? Di sungai. Ustaz saya anterin. Saya pura-pura gengsi gitu dong ya. Nggak usah, bisa sendiri gitu. Tapi dia maksa, saya curiga. Sampai sekarang saya tahu kenapa dia maksa nganterin saya. Karena dia baru ngelihat sesuatu di bawah. Makanya dia maksa, dia khawatir, dia sayang banget sama saya, dia kayak khawatir gitu, jangan ntar Ustaz diganggu atau apa. Ustaz saya anterin, nggak usah Pak, nggak usah, udah Bapak kan udah selesai wudhu kan, ya udah tahajud aja duluan. Saya nyusul, saya bilang nggak usah, dalam hati saya anterin dong, ngeri nih, kan itu tengah hutan, siapa tahu ada yang lewat putih-putih. Ayat kursi saya hilang, tiba-tiba hafalan saya apa ya, udah hafal lupa gitu kan, aduh ngeri banget gini. Pak Ustaz saya anterin, nggak usah, anterin. Akhirnya maksa dia duluan. Dia pas saya wudhu di bawah di sungai itu dia kayak was-was banget. Saya perhatiin kok dia was-was gini ya. Terus pas kita udah naik, yang lain pada datangnya rame-rame. Jadi dia udah rame tuh. Besok-besoknya saya tanya, dia bilang udah nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa. Tapi saya yakin sampai sekarang dia pasti ada sesuatu, makanya dia maksa banget. Nggak pernah dia ekspresinya kayak gitu karena saya kenal dekat sama dia. Tapi dia nggak pernah sekuatir itu sama saya. Ini bukan nakut-nakutin ya, tapi emang menakutkan sih, ngeri. Jadi maksudnya teman-teman, intinya adalah itu tuh cara kita nyari bi'ah solihah. 1, 2, 3. Kalau ada 40, targetnya 40. Kenapa 40 Ustaz? Hadis, kalau seseorang meninggal dunia disolatkan oleh 40 orang solih, dijamin terbebas dari azab kubur, api neraka, pasti masuk surga. 40 dengan kualitas kayak dia, itu gak gampang loh nyarinya. Bukan 40 orang, 40 orang soleh. Yang solehnya secara zahir kita lihat, dan kita gak bisa ngelihat yang batinnya. 40 orang, mulai dari 1, 2, dan orang kayak gitu tuh jangan cuman kenal. Kalau cuman kenal, nanti di akhirnya juga cuma kenal. Kamu kenal, gitu doang. Sampai bersahabat, sampai dia sayang sama kita. Makanya saya tuh walaupun dia udah di Tasik, kalau di rumah ada apa-apa, saya bilang, Pak, saya mau pindahan. Oh iya Ustaz, subuh dia datang tuh. Saya pernah tuh mobil saya, dia benerin rem, cuman dia karena mungkin dia kayak otodidak ya, salah ngebenerin remnya, malah ngelok gitu. Dia benerin rem mobil saya, karena sebetulnya saya bisa naruh di di yang resmi ya, dealer resmi. Cuman karena saya kayak ngerasa pengen nyari alasan buat ngasih ke dia. Saya nggak mau ngasih dia tanpa ada kerjaan, biar menghargai dia kan. Jadi saya kayak udahlah rem mobil aja deh, cari-cari apa nih yang bisa diinin. Pak benerin rem mobil udah habis, udah aus gitu kan. Cari dia sama dia rem mobil. Sebenarnya rugi buat saya karena kenapa? Lebih bagus di dealer kan. Cuman kayak sayang aja gitu sama dia. Benerin, saya pikir ya aman-aman aja nih. Karena dia orang kuat banget. Saya pernah mobil yang dulu yang kita jual beli mobilnya mesinnya turun mesin. Kebayang gak turun mesin? Itu ngerjain sendiri. Satu pakai dongkrak, satu pakai tangan.
Satu sebelah sana pakai dongkrak, sebelah sini pakai tangan, sebelah kiri turunin mesin. Itu tuh orang benar-benar Hercules tuh. Sebelah sana karena dongkraknya cuma ada satu pakai dongkrak, sebelah sini ditahan pakai tangan, turunin pelan-pelan mesinnya pakai tali gitu, udah turun, dipasang lagi pakai baut. Itu sebelah tangan semua dikerjain sama dia. Itu ngeri banget tuh orang. Jadi kalau saya mau bantu dia dari fisik nggak mungkin. Saya bantu dia dari doa, dia doanya lebih panjang. Saya bantu dia mungkin hanya sedikit dengan kebutuhan finansial dia. Akhirnya saya bayarin, dia benerin rem mobil. Ternyata salah masang. Saya jalan di jembatan Surapati tuh ngelok. Tuk gitu. Tiba-tiba ngelok. Untung bukan di tol. Kalau di tol kan bisa ngejungkir kan. Untuk kecepatan ya sekitar 60 atau 40 gitu ngelok. Ngelok di atas jembatan. Saya telepon, Pak ini remnya kenapa ya? Dia di Tasik. Malam jam 9 malam. Pak ini rem kenapa kok bisa ngelok gini? Aduh Ustadz salah. Kayaknya ada yang salah. Saya sekarang ke Bandung. Dia mau ke Bandung aja tuh naik motor. Beneran jam 11 malam udah di Bandung. Padahal saya bilang jangan saya panggil montir aja datang ke tempat saya biar dibenerin di sini atau diderek deh. Jangan ya udah ditutup telepon tetap datang. Jam 11 malam datang. Ada apa lagi saya kejadian di sini tuh. Ini buat saya kenapa saya yakin banget megang dia. Ada apa aja dia datang, subuh datang. Jam 2 malam datang. Kalau di dunia aja kayak gini dia belain saya, gimana di akhirat? Supaya dibelain segitunya kita harus modal dikit lah. Modalnya apa? Bisa modal dengan tenaga kita, dengan perhatian kita. Kalau ada kelebihan rezeki dengan rezeki kita, apa aja deh pokoknya modal. Dapat 1. Saya baru dapat 3 apa 2 lah. Pokoknya kurang dari 5 lah. Orang kayak gitu yang udah mau care banget sama saya di dunia. Dan saya berharap nanti kayak gitu care dia buat saya di akhirat. Kumpulkan 40 orang. Kalau bisa dapat. Begitu kita meninggal, saya yakin insya Allah kalau nggak ada halangan yang darurat banget, saya meninggal nih, dia pasti datang dari Tasik sholatin saya. Dan saya berharap ada 40 orang kayak dia sholatin saya. Mudah-mudahan di antara orang itu adalah semua teman-teman yang ada di sini. Aman lah udah akhirat saya tuh. Mungkin ada 1000 orang, 2000 orang yang sholatin kita, pasti ada 40 orang mudah-mudahan deh yang soleh banget. Ya udah aman udah. Nggak ada azab kubur insya Allah, dikubur tenang-tenang aja. Kiamat kapan ya gitu. Karena orang yang baik amalnya kan pengen cepat kiamat kan. Di dunia kan pengen lama, kiamat sudah dekat. Jangan ngomong gitu Kalau di kubur, please ya Allah, tiup sangkakalanya, pengen cepat gitu, pengen masuk surga. Ini namanya bi'ah solihah, mencari pertemanan yang baik. Kayak gitu teknisnya. Yang terakhir, fi ibadatillah. Kalimat fi ibadatillah ini artinya dalam hal yang tidak berbuat dosa. Satu, pemuda yang banyak godaan, yang penting istiqomah. Yang kedua, cari lingkungan, tumbuh. Kita habiskan waktu kita dengan hal yang positif, walaupun gak harus semuanya wajib dan sunnah. Dan yang ketiga, ibadah kepada Allah itu tingkatin. Kayak tadi, sibukkan diri kita. Sampai gak sempat mikirin dosa, sibukin. Apa yang bisa bikin kita sibuk? Yang menyenangkan gak apa-apa, tapi yang bukan dosa. Sibukin dengan ketemu teman, sibukin dengan misalnya ngerjain hobi, sibukin dengan olahraga, sibukin dengan main-main yang bermanfaat, sibukin dengan geng, sibukin dengan proyek sosial, naik lagi levelnya sibukin dengan Al-Quran, sibukin dengan ibadah. Pokoknya sibukin diri kita sampai gak sempat mikirin yang macam-macam. Itu baru namanya syabun nasya'a fi ibadatillah. Mudah-mudahan dengan gitu kita udah gak mager lagi insya Allah. Barakallahu fikum.